Romeo? Dirga ini bahaya. Romeo ketahuan sama Parangga dan Parangga lagi ngejar. Romeo kan? Anak papa. Ini aku, Pak. Papa kenapa, Pak? Penyakit jantung apa kamu, Pak? Saya ingin menyampaikan Pak Baskara sedang dirawat di ruang perawatan. Romeo? Kamu kenapa sembunyi-sembunyi dari papa? Aku masih mau menyelidiki pelaku penembakan aku, Pak. Tapi sampai sekarang aku belum bisa menemukan petunjuk. Kamu tinggal bilang, papa. Masa papa nggak bantuin kamu? Selama ini dia bantuin kamu. Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang kamu udah sampai di sini selamat. Iya, Pak. Yasmin pasti khawatir. Karena sekarang semua keluarga aku udah tahu keberadaan aku. Pak Pras merasa mual atau pusing? Enggak, Sus. Saya enggak ngerasa mual, saya enggak ngerasa pusing. Sus, saya minta tolong, suster boleh keluar sebentar, saya mau istirahat. Baik, Pak. Saya permisi dulu. Ya, terima kasih, Sus. Bangun handphone. Handphone pakai rusak lagi. Ini gara-gara kebanting pas berantem tadi. Rom, kamu ikut mobil papa ya? Iya, Pak. Sayang, sekarang aku mau pulang ke rumah Cakra Dinata. Nanti aku kabari kamu lagi ya. I love you, Ayas. Sayang, sekarang aku mau pulang ke rumah Cakra Dinata. Nanti aku kabari kamu lagi ya. I love you, Ayas. Romeo pulang ke rumah Cakra Dinata. Dirga, ini kita harus gimana? Udah, kamu gak usah khawatir. Nanti aku jelasin di jalan. Yasmin. Jadi Romeo sempat berantem sama Pras. Pras sampai pingsan diajar Romeo. Tapi Romeo baik-baik aja kan? Ya dia sih baik-baik aja, Yas.
Tapi gimana sih ceritanya kok Pak Baskara sakit jantungnya bisa kambuh lagi? Ini aku, Pak. Papa khawatir banget. Papa pikir Papa udah kehilangan kamu, nah. Papa kenapa, Pak? Penyakit jantung apa kamu, Pak? Pak? Jadi sia-sia dong selama ini kita ngumpetin Romeo. Ya justru nggak sia-sia dong, Yas. Bisa jadi kalau Romeo nggak ngumpet dulu, orang yang ngincer Romeo udah berhasil nyingkirin Romeo. Ya tapi maksud aku harusnya Romeo nggak harus pulang sekarang. Yang aku takutin, kan kita curiga nih sama orang-orang yang di rumah Cakarinata. Kalau sampai Romeo diapa-apain di sana gimana? Aku jadi khawatir karena kamu ngomong kayak gitu. Ya aku harap semoga Romeo tuh nggak lengah ya selama dia tinggal di keluarga Cakarinata. Cuma aku tetap khawatir dan aku takut dia kenapa-napa. Gue harus ngelakuin sesuatu untuk mengungkap kasus ini secepatnya. Biar hidup Romeo sama Yasmin gak diteror terus sama penjahat itu. Tapi gue harus mulai dari mana ya? Pelan-pelan, Pak. Ya. Harusnya Papa dirawat dulu di rumah sakit 1 atau 2 hari lah. Sampai kondisi Papa benar-benar pulih. Ya, kamu kan tahu Papa nggak suka lama-lama di rumah sakit. Ya sekarang Papa lihat kamu pulang aja, Papa jadi sehat kok. Papa janji, Papa akan cari orang yang udah coba celakain kamu. Kali ini dia nggak akan lolos. Aku takut kalau Papa sampai tahu siapa pelakunya. Iya, Pak. Jangan biarin penjahat itu lolos. Kalau perlu bikin hidupnya nggak tenang sekalian, Pak. Udahlah Alisa, kamu gak usah ikut-ikutan. Ini urusan Papa, biar Papa aja ngurus. Aku nggak terima Romeo ditembak sama penjahat itu, Pak. Siapa sih orangnya? Apa dia tega banget sama Romeo? Dia ada masalah apa sama Romeo sampai dia tega nyakitin Romeo? Udahlah Alisa, kamu gak usah ikut-ikutan. Ini urusan Papa, biar Papa aja ngurus. Aku nggak terima Romeo ditembak sama penjahat itu, Pak. Siapa sih orangnya? Apa dia tega banget sama Romeo? Dia ada masalah apa sama Romeo sampai dia tega nyakitin Romeo? Udahlah Pak, lebih baik Papa fokus saja sama kesehatan Papa. Dan lagi pula kan yang penting Romeo udah ada di sini. Papa nggak akan tinggal diem. Karena nggak ada di kamus Papa tuh untuk diem. Papa akan tetap cari sampai pelaku itu dapat. Udah. Sekarang mendingan Papa istirahat ya. Kita bahas itu besok lagi aja. Iya. Mama pasti lagi panik. Dari tadi aku lihat Mama diem aja. Aduh, mudah-mudahan Papa nggak berhasil menemukan siapa pelakunya. Bakalan habis si Pras kalau Mas Baskara tahu siapa pelakunya. Padahal aku berkali-kali ingetin Pras untuk hati-hati, tapi masih aja ceroboh. Sampai-sampai Rangga juga tahu kalau aku dalangnya. Wah, kok diem aja? Kamu ada masalah?
Tidak, Pak, tidak ada masalah. Cuma Mama kaget aja. Romeo tiba-tiba hadir di tengah-tengah kita. Jadi kedatangannya tiba-tiba itu membuat Mama shock gitu loh. Jadi ya Mama diam aja. Dia bahagia, Pak. Mama bahagia sekali. Romeo ada di tengah-tengah kita. Oh iya bro, waktu gue nyariin lo dan gue ke apartemen, gue nemuin gelang lo. Tapi gelang lo itu udah gue kasih ke Yasmin. Iya, ntar gue minta dari dia. Makasih ya. Ya udah, karena sekarang Romeo sudah ada di rumah dan alhamdulillah Romeo baik-baik aja. Kita bersyukur aja. Anyway, welcome home ya bro. Thanks bro. Aku sih tadi udah ngubungin dokter Romeo untuk datang ke sini. Ya semoga dia datang lah. Aku khawatir banget soalnya dia ada di rumah sana. Ya, semoga dia baik-baik aja. Yasmin. Sayang, Ini dia. sayang kamu gimana? Kau baik-baik aja kan? Aku baik-baik aja sayang. Kamu gak usah khawatir ya. Aku yakin siapapun yang mau nyakitin aku di keluarga Cakradinata, mereka akan berpikir 2 kali untuk ngelakuin itu. Karena ini menyangkut nama baik keluarga Cakradinata. Untungnya kita punya tempat ini ya, untuk bahas masalah kalian. Gimana Rom? Ada perkembangan baru apa setelah mereka tahu kalau lu udah balik ke rumah Cakradinata? Tapi kenapa kamu nggak cerita sama Pak Bas sih tentang kelakuan Pak Pras? Sayang, bukti kita belum kuat. Karena aku yakin Pak Pras akan dengan gampang berkelit. Lagian kita juga belum tahu Papa terlibat apa enggak. Jadi percuma kan aku kalau cerita soal Pak Pras. Ya masuk akal juga sih. Kalau ternyata Pras adalah orang suruhannya Pak Bas, gimana? Bisa-bisa sia-sia kita melaporkan Pras. Karena bisa aja Pak Bas bayar orang untuk ngilangin bukti keterlibatannya Pras. Udah kalau gitu kan, tapi kita tetap aja masih bisa ngelapor kan? Sayang, sekalipun kita ngasih bukti percakapan antara Pak Pras sama sniper, terus Pak Pras ditangkap, aku yakin Pak Pras nggak bakal ngaku siapa yang nyuruh dia untuk ngelakuin itu. Jadi mendingan sekarang kita lebih baik lihat dulu aja gerak-geriknya. Kita nggak boleh gegabah. Aduh gawat Rangga. Ini gawat banget. Romeo tiba-tiba sekarang hadir lagi di rumah ini. Dan kamu lihat sendiri kan? Kamu lihat kan? Dia datang dalam keadaan sehat. Padahal habis kecelakaan para layang. Kok bisa sih? Nyebelin banget. Iya Ma. Dan lebih parahnya lagi, Papa akan menyelidiki kasus para layang itu Ma. Kenapa jadi kacau balau begini sih situasi? Ya Ma, aku juga nggak ngerti kenapa Romeo tiba-tiba harus muncul. Padahal aku cukup yakin Ma, sebentar lagi aku bisa dekat dengan Yasmin. Rangga, makanya dong kamu cepet harus bisa mendapatkan hatinya Yasmin. Kamu harus menyatakan hubungan kamu. Jangan kelamaan, harus cepat. Mama yakin Romeo pasti lagi menyelidiki siapa yang sudah mau membunuhnya. Dan kayaknya dia memperkirakan orang-orang terdekatnya yang sudah melakukan itu. Gini loh Ma, kita nggak tahu apa niat sebenarnya si Romeo itu.
Tapi yang pasti jangan sampai Romeo dan juga Papa tahu apa yang sudah Mama lakukan. Apalagi tadi kan aku udah bilang bahwa Papa akan menyelidiki soal kasus para layang ini. Rangga, kamu tenang aja kalau urusan itu. Mama sudah membereskan, Mama sudah bersihkan. Mama tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Ya udah, Ma. Pokoknya apapun itu, Mama harus lebih hati-hati lagi. Oke? Jangan sampai Romeo dan juga Papa tahu. Gini sayang, Pak Presti nggak bisa didiemin gini aja. Dia ini orang jahat. Dan dia sudah melakukan sesuatu hal jahat sama kamu. Bagaimanapun Pak Presti ini udah mencoba untuk nyakitin kamu. Bahkan dia mencoba untuk membunuh kamu. Terus kita biarin gitu aja. Aku nggak mau orang jahat itu masih berkeliaran di luar sana. Kalau dia ngelakuin lagi gimana? Kalau dia mau ngebunuh kamu lagi gimana? Aku tahu kemungkinan itu ada, sayang. Aku juga setiap kali lihat Pak Pras tuh, aku kebawa emosi. Aku kemarin hampir aja hilang kendali. Coba aja kalau Dirga nggak nahan aku, mungkin Pak Pras sudah habis aku hajar. Tapi tetap aja saya nggak bisa. At least kita harus laporin Pak Pras ke polisi supaya dia ketangkep dan kemungkinan besar untuk nyakitin kamu jadinya nggak ada. Sayang, kita nggak boleh gegabah. Kita nggak boleh emosional. Aku nggak mau sampai salah langkah. Aku takut semuanya sia-sia. Nanti bisa-bisa kita nggak dapat apa-apa. Kita juga nggak bisa nggak dapet siapa yang udah ngebunuh orang tua kamu. Terus juga kita nggak pernah tahu siapa orang yang nyuruh Pak Pras untuk ngebunuh aku. Kamu tenang sayang ya. Cepat atau lambat, kejahatan Pak Pras pasti akan terbalaskan. Yang penting sekarang kita fokus sama penyelidikan. Jadi kita bisa tahu siapa orang di balik Pak Pras. Romeo terlalu baik dan hati-hati. Gue tahu banget, Romeo nggak akan bertindak tegas ke Pras. Padahal menurut gue, kuncinya itu ada di Pras. Kalau dia ditekan, dia akan buka mulut. Kayaknya gue yang harus bertindak sendiri. Gue yang akan paksa Pras untuk buka mulut. Gue akan sekap dia dan bikin dia ngaku siapa orang yang udah nyuruh dia untuk nyelakain Romeo. Dan gue akan siapin perekam. Biar itu bisa jadi alat bukti kebusukannya si Pras. Gue akan buat seolah-olah kalau Pak Baskara yang melakukan itu semua. Biar dia nggak curiga sama Romeo. Yasmin, Romeo, maafin gue ya. Gue harus bertindak sendiri karena mungkin kalian gak akan setuju sama cara gue. Gue juga terpaksa ngelakuin ini semua. Biar makin cepat terungkap siapa orang yang udah nyelakain Romeo. Dan kita bisa fokus sama misteri kematian keluarganya Yasmin. Tolong pantau perkembangan rencana kita ya. Kalau ada apa-apa, update ke gue. Siap, Bro. Gue akan pantau terus si Pras. Karena gue penasaran, kira-kira apa yang akan dia lakuin ketika tahu lu udah balik ke rumah Cakradinata. Ya nggak mungkin Pras diem aja kan setelah kamu balik ke rumah Cakradinata. Mungkin aja dia lagi mau rencanain sesuatu. Ya pasti kita nggak boleh sampai lengah.
Gua pasti bisa bongkar siapa dalang yang menyuruh Pras membunuh Romeo. Ya, halo? Halo Pak, saya sudah temukan tersangka yang menembak Mas Romeo. Dia seorang sniper profesional. Valid info ini. Valid Pak, saya sudah mengeceknya. Foto sniper itu pun juga sudah ada sama saya. Saya sudah kirim ke Bapak. Ya, oke, bentar. Kalau saya lihat dia sniper profesional nih. Kita nggak bisa bertindak sendiri. Saya pasti akan lapor polisi. Maaf Pak, orang ini ditemukan dalam keadaan tewas Pak, karena diracun. Diracun? Bisa jadi dia dibungkam sama orang yang menyuruh dia untuk menembak Mas Romeo. Atau mungkin dibungkam oleh saingannya. Atau orang yang punya dendam sama dia Pak. Dan saat ini polisi masih menyelidiki kasusnya. Oke. Ya udah, kamu ikutin aja terus kasus ini. Nanti kalau ada laporan baru, kamu lapor saya. Baik Pak, tapi mungkin agak sulit untuk kita mendapatkan bukti. Info yang saya dapat, sniper ini HP-nya hilang saat dia diracun. Ya. Yas, kamu mau minum apa? Biar Mbak bikinin teh hangat. Kayaknya nggak usah deh Mbak, aku lagi ngapain apa-apa. Kamu kenapa sih? Kok mukanya kusut begitu? Dokter Romeo sudah pulang. Alhamdulillah ya Allah. Mbak tiap malam, tiap siang berdoa terus. Semoga Dokter Romeo selamat. Akhirnya dijawab, diijabah ya Allah. Yas, tapi kok kamu mukanya kayak nggak seneng gitu? Kan Dokter Romeo udah ketemu, harusnya kamu bahagia, kamu seneng gitu loh. Aku minta maaf Mbak. Maaf? Maksudnya gimana sih ya? Mbak jadi nggak ngerti gitu deh. Aku sebenarnya udah tahu Dokter Romeo sudah pulang tuh udah lama. Dan bahkan aku sama Romeo juga udah pacaran. Aku ternyata jatuh cinta sama kamu. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh jadi gitu ceritanya Yas. Tapi kenapa kamu nggak cerita sama Mbak Dia sih? Bukannya aku nggak mau cerita, tapi ini dokter yang minta. Demi keselamatan Dokter Romeo. Sekarang ini mereka tuh, dokter sama Dirga lagi fokus untuk mencari tahu siapa yang sudah memerintah sniper itu. Yes. Si Dokter Romeo itu memang sengaja mau dibunuh. Aku nggak tahu ya, cuma aku punya prasangka buruk sama keluarga Cakarinata. Ini ada kaitannya sama keluarga Cakarinata. Ya Allah. Terus nasib Dokter Romeo gimana Yas? Dokter Romeo harus balik ke rumah itu lagi.
Ini semua karena Pak Baskara yang menemukan Dr. Romeo sendiri. Mbak ke belakang dulu ya. Halo sayang. Ayas, kamu udah nyampe rumah? Aku udah sampai rumah. Kamu gimana keadaannya? Kamu aman di sana? Sejauh ini sih kondisinya aman dan tenang. Maafin aku ya. Sekarang situasinya jadi begini. Kamu nggak perlu harus minta maaf. Dirga udah ngasih tahu semuanya sama aku. Pasti berat buat kamu untuk balik lagi ke rumah Cakradinata. Ya, semua kondisinya emang mendadak berubah. Karena situasinya seperti ini, aku rasa kita harus ubah rencana kita. Terus gimana jadinya? Aku rasa dengan seperti ini, aku akan lebih gampang untuk melacak siapa orang yang dibalik Papras. Apa itu orang keluarga Cakradinata atau di luar Cakradinata. Dengan munculnya aku juga, aku rasa aku akan gampang untuk melacak. Apakah orang suram Papras itu orang Cakradinata atau bukan? Iya sayang, tapi aku minta kamu untuk hati-hati di sana ya. Aku takut kamu kenapa-napa. Ya sayang, aku janji sama kamu. Aku akan hati-hati. Dan setelah itu juga nanti kita bisa fokuskan untuk mengungkap misteri kematian orang tua kamu. Aku setuju sama kamu. Tapi aku khawatir loh. Kenapa? Kamu khawatir soal apa? Aku rasa hubungan kita harus tetap backstreet deh. Kenapa backstreet? Aku padahal baru aja mau publish ke orang soal hubungan kita. Sayang, kalau kamu publikasiin hubungan kita, Pak Baskara gimana? Emang dia nggak minta kamu sama aku putus? Bu Ajeng sama Pak Rangga gimana? Apakah mereka nggak akan ngejauh? Iya, kamu benar juga. Mereka itu adalah akses untuk mencari tahu kenapa orang tuaku bisa meninggal. Ya udah kalau gitu, aku setuju sama kamu. Berarti untuk sementara waktu kita rahasiain dulu hubungan kita ya, sampai misi kamu selesai. Aku harus kasih tahu Ajeng soal orang yang mirip Romeo semalam. Romeo? Semuanya kelihatan serius banget. Lebih baik aku dengerin dulu percakapan mereka. Kenapa Romeo sudah ada di rumah ini lagi ya? Apa bener orang yang semalam aku kejar itu bener Romeo? Tapi kalau emang Romeo, kenapa dia mukulin aku? Rom, kamu baru aja dapat update dari anak bapak. Menurut dia, emang ada orang udah hire sniper profesional untuk habisin kamu. Profesional apanya? Kalau dia memang sniper profesional, harusnya sekarang Romeo udah nggak ada di meja makan ini. Romeo pasti udah tewas, lenyap dari dunia ini untuk selama-lamanya. Dasar bodoh. Tapi kalau Mas Bas terus menyelidiki kasus ini, bisa gawat. Kalau Mas Bas sampai tahu Pras lah yang menyewa sniper bodoh itu, ujung-ujungnya pasti aku keseret-seret nih. Ternyata Papa masih terus menyelidiki kasus ini. Mama harus lebih hati-hati lagi. Aku nggak mau Papa sampai tahu kalau ini semua gara-gara Mama.
ada ya orang yang tega mau membunuh Romeo. Padahal Romeo selama ini baik banget. Emangnya kamu punya musuh, Romeo? Seingat aku nggak punya musuh. Dan aku nggak pernah berantem hebat sama orang. Aku yakin orang ini pasti iri sama kamu. Dia nggak suka lihat kamu sukses. Makanya dia mau celakain kamu. Ya, Papa juga mikirnya gitu sih. Kayaknya emang ada orang yang iri sama kamu, Romeo. Ya wajar dia iri. Karena kamu hebat, kamu sukses, karir kamu juga lancar. Apa salah satu dari keluargaku yang mau nyingkirin aku? Mama kelihatan kaget dan gugup begitu Papa kasih tahu soal sniper. Apa mungkin Mama yang nyuruh Papras nyawa sniper? Mas Rangga juga kaget. Apa mungkin karena dia iri sama aku? Bahkan sekarang dia berusaha untuk deketin Yasmin. Alisa kelihatannya kesel banget. Atau mungkin Papa sendiri yang terlibat dengan penembakan aku dan pura-pura nyuruh anak buahnya untuk cari tahu, biar dia nggak dicurigai. Aku belum bisa pastiin. Aku masih harus cari tahu lebih dalam. Aku juga harus tahu apa motifnya berusaha nyingkirin aku. Ya, karena itu Papa udah minta anak buah Papa untuk selidiki terus kasus ini. Dan Papa udah minta dia untuk selidiki kasus ini sampai selesai. Benar, Pak. Kita harus tangkap penembak itu secepatnya. Ya. Intinya siapapun yang udah berusaha nyelakain kamu, dia akan berhadapan sama Papa. Makanya Papa harus tangkap dia sampai dalam. Makasih, Pak. Iya, Pak. Mama setuju banget. Kita harus tunjukin bahwa kita adalah keluarga Cakradinata. Kita tidak bisa dianggap lemah. Jadi kalau ada nyenggol keluarga kita, mereka harus tahu keluarga Cakradinata sangat kuat. Iya Pak, aku juga setuju. Karena gimana pun juga, Romeo adalah bagian dari keluarga Cakradinata. Dan kita memang harus mengusut tuntas kasus ini. Dan jangan sampai biarkan dia lolos. Aku setuju, Kak. Papa harus terus cari penembak itu. Kalau perlu, Papa tambah lagi orang untuk cari penembak itu. Biar lebih cepat ketangkepnya. Sebenarnya, siapa yang udah nyuruh Papras nyelakain aku? Semua keluargaku berharap dalam penembakan aku ditangkap. Apa benar ini ada hubungannya sama keluarga Cakradinata? Atau Papras mata-mata dari luar yang memang diutus entah oleh siapa untuk menghancurkan keluarga Cakradinata?
Mama itu lain kali harus jauh lebih hati-hati lagi, Ma. Tenang aja, kamu gak usah khawatir. Urusan Romeo serahin aja ke Mama dan Pak Pras. Tenang aja lah. Ya tapi tetap aja, Ma. Sekarang gini deh, ikutin kata aku aja. Percaya deh, untuk saat ini Mama dan juga Pak Pras lebih baik jangan melakukan hal yang bisa membahayakan diri Mama dan juga Pak Pras. Nanti yang ada, Papa curiga. Mama tahu, tapi sekarang yang mengkhawatirkan adalah hubungan kamu dengan Yasmin. Kan sekarang ada Romeo kan? Pasti Romeo jadi penghalang untuk kamu ngedeketin Yasmin. Apalagi sekarang kan ada Nina di rumah ini. Kamu tahu perempuan itu kan sangat licik. Gak mungkin dong dia selamanya ada di rumah ini. Sewaktu-waktu Nina pasti akan menuntut janji Mama. Makanya kamu cepet lah. Resmiin hubungan kamu sama Yasmin, jangan lama-lama. Iya, Ma, aku ngerti kok. Dan aku juga sadar kalau selama ini aku memang selalu menghindar dari Yasmin. Dan aku juga nggak bisa terus-menerus, Ma, menghindar dari Nina. Iya ya, Mama juga nggak betah satu rumah dengan perempuan itu. Nyebelin banget sih itu perempuan. Pokoknya Mama akan membantu kamu ya, supaya kamu bisa ngedapetin Yasmin. Mama punya cara, Mama yakin cara Mama ini, Yasmin tidak akan menolak. Caranya gimana, Ma? Ini di sini. Salah. Sini. Ya, minum Kayla habis. Ya udah sini, Susina ambilin minumnya. Kayla tunggu sini ya. Ya, Sus, makasih. Sama sayang. Loh, kok Kayla main sendiri? Susternya mana? Sus lagi ambilin minum. Oh, suster lagi ambil minum. Kayla, kalau Kayla ada Mama, pasti Kayla mainnya gak sama suster ya. Mainnya sama Mama, tidur juga sama Mama. Pasti Kayla seneng banget selalu ada Mama, ya. Oh ya, Oma mau tanya, nanti Kayla kalau punya Mama, inginnya seperti siapa? Kayla maunya Mama itu kayak Tante Peri. Tante Peri? Tante Yasmin? Oh, iya. Cucu Oma nih memang pinter banget. Berarti boleh ya Tante Peri menikah sama Papa Rangga? Boleh dong, Oma. Kayla seneng banget kalau Tante Peri jadi mamanya Kayla. Jadi bisa ketemu setiap hari, main bareng, dan tidur bareng juga. Kayla, kalau nanti Kayla ketemu sama Tante Peri, Kayla bilang ya, semua keinginan Kayla, bahwa Kayla kepengen punya Mama seperti Tante Peri ya. Persis seperti yang barusan Kayla bilang ke Oma. Kayla bujuk ya Tante Peri supaya Tante Peri mau jadi mamanya Kayla, ya sayang ya? Ya, Oma. Nanti pas Kayla ketemu sama Tante Peri, Kayla minta Tante Peri jadi mamanya Kayla. Cucu Oma memang pinter. Aku tahu, salah satu kelemahan Yasmin adalah Kayla. Aku akan pakai Kayla untuk memojokkan Yasmin supaya dia mau menerima lamaran Rangga. Aku yakin Yasmin pasti tidak akan bisa mengelak saat aku dan Rangga mendesaknya nanti. Kayla, Oma tinggal dulu ya. Ya, Oma.
Kenapa sih susah banget dihubungin? Pras, kenapa muka kamu kenapa? Gara-gara ini nih, aku jadi nggak bisa ngubungin kamu semalaman. Kamu kecelakaan? Iya, kecelakaan ya? Jadi semalam itu aku ngikutin orang yang mirip banget sama Romeo. Akhirnya aku berantem sama tuh orang. Orang itu membabi buta mukulin aku dan sampai akhirnya aku jatuh pingsan aja. Astaga, kamu tahu siapa orangnya? Benarkah orang itu Romeo atau orang itu mirip Romeo? Kamu lihat nggak? Kalau aku lihat ya, Jeng, orang itu mirip banget sama Romeo. Ya bisa jadi aja orang itu bener-bener Romeo. Ya memang si Romeo datang ke rumah sakit dan kamu tahu yang menemukan Romeo siapa? Ya? Suami aku. Mungkin juga Romeo yang mukulin kamu. Ya akhirnya itu orang kembali juga ya. Terus, apa rencana kamu sekarang? Ya aku belum tahu. Aku nggak tahu harus ngapain. Karena ini semua gara-gara kamu. Kamu itu ceroboh. Ya, ditambah lagi sekarang Romeo datang ke rumah, tinggal di rumah lagi dalam keadaan sehat. Ajeng. Aku udah babak belur seperti ini, masih aja kamu menyalahkan aku lah. Ini nggak becus dan segala macam. Kamu nggak kasihan sama aku, Ajeng? Aku harus nyalain siapa? Cuma kamu yang bisa aku salahin karena memang kamu ceroboh. Kamu mau tahu? Aku sekarang nggak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa bergerak, bikin emosi jadi kesel. Apalagi sekarang suami aku lagi menyelidiki siapa yang nembakin Romeo. Aku nggak mau. Kalau sampai aku dicurigain, enggak. Kalau kita gerak-gerik salah, suami aku bisa curiga bahwa itu adalah aku. Aku nggak mau sampai itu terjadi. Terus, jadi sekarang kan kita biarin Romeo. Ya mau gimana lagi? Daripada suami aku curiga, aku nggak mau. Romeo, selalu aja menyulitkan keadaan. Sayang, maafin aku ya. Aku cuma bisa anterin kamu sampai ke sini. Kalau aku anterin kamu sampai ke dalam kantor, aku takut ada yang ngeliat. Baru juga ketemu udah ditinggal lagi. Nanti kalau aku kangen sama kamu, aku telepon kamu ya. Aku video call kamu. Tapi kamu harus hati-hati ya, aku khawatir banget sama kamu. Orang-orang pada tahu kamu hidup sekarang. Besar kemungkinan orang yang ngincar kamu akan ngincar kamu lagi nih. Ya, aku tahu. Aku akan lebih hati-hati, aku akan lebih waspada lagi. Tapi sebenarnya kalau aku pikir-pikir lagi, ada hikmahnya aku muncul. Dengan begitu aku akan lebih gampang untuk akses informasi. Siapa yang udah mau mencelakai aku. Dan aku bisa lanjutin untuk mencari tahu siapa pembunuh orang tua kamu. Iya, sayang. Aku bahagia. Sekarang aku lebih gampang ketemu sama kamu, sayang. Tapi nanti makan siang kita makan bareng kan? Terus kamu jemput aku lagi? Iya dong. Siap. Ada yang nelfon nih, sayang? Iya. Halo? Halo, selamat pagi Pak Romeo. Saya Kepala Desa Sukasari. Iya Pak, ada apa ya? Mau ngabarin kalau rumahnya Pak Heru roboh kena badai semalam. Dan beberapa rumah kampung di sini juga rusak parah. Soalnya badainya cukup kencang. Oke, baik Pak. Saya hari ini juga akan ke sana ya. Terima kasih atas infonya. Sama-sama Pak Romeo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Sayang, aku ikut aja ya. Gak usah sayang.
aku pergi sendiri aja. Ini kan lagian kamu mau kerja kan? Udah deh. Ya udah, ini aku juga mau telepon sekretaris aku supaya schedule aku tidak schedule. Apa kerja ya? Sini. Ya sayang. Dah. Loh, ini kenapa mati semua CCTV-nya? Wah, iya Pak, mati Pak. Cek dulu Pak. Coba kabelnya. Iya Pak, saya cek Pak. Kayaknya ada konsep Pak. Kabelnya? Nggak bisa Pak, mati Pak. Mampus lu semua gue kerjain. Bete banget lihat postingan orang-orang. Mereka kayak bahagia banget di sosmed. Lo ngapain kesini? Ya gue kesini bawain lo bunga sama coklat. Bukain. Nah, nih spesial dari Prince Nathan. Gue kesini buat bawain lo bunga sama coklat. Bukan coklat sih, donat lebih tepatnya. Lo kenapa nekat banget sih? Lo nggak tahu di rumah gue banyak CCTV. Lo dikira maling loh. Emang gue maling? Nggak usah sebaik deh lo. Lah, kemarin lo katanya mau datang. Kenapa nggak jadi? iya kemarin gue nggak bisa. Makanya kan sekarang ini gue bawain lo bunga sama coklat. Biar lo bisa maafin gue. Iya gue kemarin padahal udah sempat ke rumah sakit. Cuman gue telepon lo nya nggak ada. Ya udah daripada lo ngambek, makanya gue datang sini bawain lo bunga sama coklat. Ngapain lo bawain bunga segala? Tadinya gue malah pengen bawain bunga tabur. Gak usah sembarangan ya lo kalau ngomong. Tapi ini lo harus coba sih. Donat bikinan gue itu beda dari yang lain. Kalau misalnya ini dimakan, pasti bisa bikin mood lo langsung naik. Ya, tapi mohon maaf kalau misalnya agak lengket. Kan gue tadi bawa dari sana. Makasih ya. Sama-sama ya, kan? Lo pergi sana. Iya, biar bisa ngobrol bareng lah. Lo nekat banget sih masuk kamar gue. Lo nggak tahu rumah gue banyak CCTV-nya. Oh, masalah CCTV. Tenang, udah gue akalin. Wah, ini kasurnya kayaknya empuk banget. Aduh.
Dania, detektif pintar dan juga cerdik. Sudah menyelesaikan banyak teka-teki kejahatan mulai dari hal mudah sampai hal yang bisa mengancam dirinya. Halo Baskara, baik tunggu sebentar ya. Silakan Pak. Ini orangnya Pak. Oh ya. Siang Pak Baskara. Ya, selamat siang. Silakan dulu. Baskara Cakradinata. Pemilik perusahaan Cakradinata, memiliki istri bernama Ajeng, juga 3 orang anak bernama Rangga, Romeo, juga Alisa, dan... Saya udah tahu track record kamu. Makanya saya butuh bantuan kamu untuk bantu saya menyelidiki apa yang udah menimpa anak saya. Oh, I see. Romeo Algibran, Direktur Utama Rumah Sakit Yudhistira, yang sempat menghilang saat melakukan para layang. Kalau menurut saya sih ada yang sabotase para layangnya ya Pak. Karena nggak mungkin tiba-tiba jatuh saat cuaca sama anginnya normal. Perfect. Artinya saya nggak salah pilih orang. Maka saya ajak kamu untuk bantu saya mengusut siapa sebenarnya yang akan bunuh anak saya. Dan saya juga harusnya berterima kasih sama kolega saya yang udah merekomendasikan kamu buat saya. Jadi saya ingin kamu bantu saya. Apa kamu bersedia? Baik Pak, saya bersedia. Oke. Jadi untuk urusan detailnya kita bicarakan besok di kantor. Nanti kami akan buatkan kontrak untuk kamu. Kalau gitu saya pamit dulu. Terima kasih. Terima kasih. Alfi. Iya Pak. Tolong kamu langsung jalankan rencana saya sekarang juga ya. Baik Pak. Akhirnya handphone gue udah bener nih. Walaupun LCD-nya retak, yang penting bisa nyala dan gue bisa ngubungin Ajeng lagi. Ngapain lo ngumpet-ngumpet? Maju lo sini. Ngapain lo ngikutin gue? Hah? Siapa kalian? Lo harus ikut kita sekarang. Kalian semua nggak tahu siapa gua. Ajar!
Siapa kalian? Bawa dia ke mobil. Baik, Mas. Ayo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Mas Romeo yang sabar ya. Semalam rumah Pak Heru kena badai sampai rubuh begini. Ya, saya udah dapat kabar dari Pak Kades, makanya saya kesini. Oh iya, Mas. Tadi kebetulan saya dan warga di sini sempat ngobrol-ngobrol. Kalau seandainya nanti Mas Romeo ingin kembali membangun rumah Pak Heru, kami dan warga di sini siap membantu kok, Mas. Saya emang ada rencana untuk membenahi rumah Pak Heru. Tapi sekali lagi, saya berterima kasih sama Bapak ya. Kami senang bisa membantu Mas Romeo. Soalnya Pak Heru selama ini sudah berbuat baik ke warga desa sini, Mas. Ya, baik, Pak. Kalau begitu kami pulang dulu, Mas. Baik, Pak. Mari, Mas. Mari, mari. Mari, Mas. Mari. Taruh dia di kursi. Ikat. Ikat dia. Tutup matanya. Pasti ini ikatannya kencang. Jangan sampai dia bisa kabur. Sekarang kita bagi tugas. 2 orang di sini sama gua dan 2 orang lagi di luar. Siapin peralatan. Siap. Kalau Romeo tahu gue nyulik Pras dengan cara kayak gini, Romeo pasti bakalan gak setuju. Sekarang pilihannya cuma satu. Pras yang bonyok atau Romeo yang celaka. Gak, gue gak mau kehilangan sahabat gue untuk kedua kalinya. Semua alatnya sudah disiapin. Oke. Sekarang tinggal nunggu dia siuman. Nyaman banget ya Kak Saru. Alicia. 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 Ngapain sih pakai dikunci-kunci? Hah? Lagi apa emangnya? Astaga. Jangan sampai Mama ngeliat Nathan. Apa ini? Hah? Kamu makan donat? Alicia. Ngapain mesti makan donat sih? Enggak, tadi aku pesen delivery, Ma. Pesen delivery? Mama kan udah bilang kamu tuh harus jaga stamina badan, kamu harus diet, jangan makan makanan manisan begitu. Nanti gemuk. Emangnya kenapa kalau gemuk? Kalau aku gemuk aku jadi nggak cantik gitu. Emang orang gemuk nggak bisa cantik, Ma? Gak bisa kalau kamu gak boleh gemuk, ya. Ingat profesi kamu. Apa sih kamu makan-makan manis begitu? Gak boleh ya.
Bau parfum laki-laki nih kamar kamu. Aduh, ini bau parfumnya Nathan. Kamu cium nggak? Ini parfum siapa? Ini bau parfum aku, Ma. Gak mungkin, Mama tahu banget parfum kamu. Parfum kamu tidak seperti ini. Ini parfum laki-laki. Oh, ini parfumnya Karangga. Alicia, ngebohongin Mama terus ya kamu ya? Parfum kakak kamu Mama tahu banget dan ini bukan parfum kakak kamu. Mama baru mencium nih harum ini. Ini punya siapa? Punya siapa? Jawab pertanyaan Mama, Alicia. Ini punya siapa? Yang gak ada cowok yang masuk kamar aku, Mah. Mama ada-ada aja deh. Mama nakut-nakutin aku jadinya. Jangan-jangan ada hantu di kamar aku. Alicia, kamu berhalusinasi lagi nih. Udah, Mama udah siapkan makanan buat kamu. Kamu makan bareng sama Mama. Buang itu donat. Ya? Iya, nanti aku nyusul, Mah. Masih aku sayangkan sampai hari ini. Kenapa ayahku dulu tega membunuh ayah kamu, Yasmin? Ayahku yang udah memisahkan kamu dari ayahmu, Yasmin. Tapi kita berdua dipertemukan oleh cinta. Pasti ada data penting di dalam flash disk ini. Lepasin gua nggak? Lepasin gua nggak? Diam nggak? Siapa kalian? Hah? Lo nggak perlu tahu siapa gua. Tapi kalau lo masih mau hidup, lebih baik lo jawab pertanyaan gue dengan jujur.
gue bertanya sama lo. Siapa yang udah nyuruh kalian? Hah? Jawab! Bisu kalian semuanya! Hah? Lu sepertinya lupa ya. Kalau ini bukan tempat lu. Jadi lebih baik sekarang lu jawab. Siapa orang yang udah nembak parasutnya Romeo? Gua nggak tahu! Gua nggak tahu siapa yang nembak parasutnya Romeo! Lepasin gua nggak? Lepasin! Lepasin nggak? Bangun lu! Oke. Hah? Gue kasih penawaran sama kalian semua. Kalau kalian bisa bebasin gue bakalan bayar 2 kali lipat dari apa yang kalian dapetin sekarang. Tapi, kalian bebasin gak gue? Ayo bebasin! Bebasin! Lu jawab gue, siapa yang udah bunuh Romeo? Gue gak tahu apa-apa soal penembakan Romeo. Paham lu? Tapi lu membayar sniper itu kan? Mana mungkin gue ngelakuin itu? Oke. Kalau lu mengelak. Gue butuh lo buat ngabisin orang yang bernama Romeo. Lo nggak perlu takut soal bayaran. Karena ini orderan khusus dari seseorang yang nggak pernah permasalahin soal uang. Oke, deal.